Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rindang Arisyaria dari Prodi Kesehatan Hewan tingkat 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia, wujud nasionalisme kita, dengan dosen pengampu Bapak Opik Ataufik SPD MPD. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas 3 submateri. Yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia, yang kedua kedudukan bahasa Indonesia, yang ketiga fungsi dan mengapa kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Nah, kalau bertanya mengenai sejarah bahasa Indonesia, pada tahun 1901 ada itu namanya ejaan Melayu, yang dimana ejaan Melayu ini ditulis menggunakan huruf Latin. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda berhasil melahirkan 3 ikrar, yang dimana salah satunya mengenai tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, dan pada tanggal 8 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa negara, dan di mana ini disahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama, itu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini sudah tercantum pada Sumpah Pemuda yang ketiga. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional negara. Nah, yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Maksudnya di sini adalah bahasa negara atau bahasa resmi yang dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, hal ini artinya Indonesia resmi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang resmi. Nah, oleh karena itu gunakanlah bahasa Indonesia sesuai kaidah dan juga dengan cermat, teliti, serta tidak bertele-tele. Fungsi bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat penghubung tingkat nasional. Yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Fungsi bahasa Indonesia secara persatuan. Yang pertama, yaitu berfungsi sebagai alat kebanggaan. Yang kedua, identitas nasional. Yang ketiga, penghubung antara suku, agama, budaya, serta ras. Nah, kenapa kita harus bangga kepada bahasa Indonesia? Yang pertama, bahasa Indonesia tergolong ke dalam 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai. Dan juga salah satu alasannya adalah karena bahasa Indonesia terkesan tidak memiliki irama dan pengucapannya juga cenderung lurus. Itulah sebabnya rekor mencatat bahasa Indonesia masuk ke dalam 10 besar sebagai bahasa yang paling banyak digunakan. Nah, milenial semua, kita harus bangga dong, karena kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang dimana bahasa ini sendiri masuk ke dalam rekor 10 besar. Nah, milenial jangan salah-salah, bahasa Indonesia juga terdapat di beberapa studi loh. Studi bahasa Indonesia juga ada di luar negeri, seperti di Mesir, Jepang, hingga Afrika. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita kalau bahasa Indonesia merupakan bahasa yang penting dan bahasa yang juga dihargai di mata dunia. Nah, milenial semua di sini sudah tahu dong mengapa kita harus bangga berbangsa Indonesia dan juga mengapa harus bangga berbahasa Indonesia. Nah, segitu dulu ya informasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.